Kali ini kita lanjutkan pembahasannya. Kita akan bahas soal-soal cerita. Di sini ada permutasi, ada geometri, dan sebagainya. Kita simak. Soal pertama. Dari kota A ke kota B, ada 5 jalan yang bisa dilalui. Dari kota B ke kota C, ada 4 jalan yang dilalui. Jika Amir berangkat dari kota E menuju kota C dengan melewati B, berapa total alternatif jalan yang bisa ditempuh Amir? Nah, ini soal gampang sebetulnya ya. Nanti kalau muncul ini merupakan soal bonus. Kota A ke kota B ada 5 jalan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kota B ke kota C adalah 4 jalan. Berarti 1, 2, 3, 4. Jika Amir berangkat dari kota E menuju C dengan melewati B, total alternatif jalan yang bisa ditempuh. Nah, ini namanya pemilihan, ya. Pemilihan dilanjutkan. Memilih jalan dari A ke B itu adalah 5. Karena ada 5 yang terpilih, yang tersedia. Kemudian dari B ke kota C kita milih jalan lagi. Nah, milih jalan lagi dilanjutkan itu dalam matematik adalah perkalian. Prinsip perkalian. Ya. Ini 4 berarti tinggal 5 kali 4 20. Jawabannya seperti itu. Jadi kalau opsinya begini, langsung jawabannya adalah 20. Tinggal 5 saja dikali 4. Kita lebih komplekskan lagi soalnya, silakan coba dulu. Nanti kita cocokkan jawabannya. Yuk. Dari kota A ke kota B ada 5 jalan. Dari kota B ke kota C 4 jalan yang tadi ya. Amir berangkat dari A ke C dengan melewati B. Kemudian kembali lagi ke kota A dengan tetap melewati B. Nah, ini pulang pergi maksudnya. Yang A boleh melewati jalan yang sama ketika pergi. Yang B tidak boleh melewati jalan yang sama ketika pergi. Nah, kita fokus dulu yang A. Dia pulang pergi dan boleh melewati jalan yang sama. Artinya apa? Dia ke kota B milih 5 jalan. Dari B ke C nyampe 4 jalan. Namanya pemilihan berarti perkalian. Baik, setelah C, dia balik lagi ke B kan? Ya, cuman supaya gampang, tidak saya balikan, tapi langsung saya lanjutkan begitu ya. Dari C ke B berapa jalan? Tersedia 4 jalan. Kemudian dari B ke A 5 jalan. Ini kalau boleh melewati jalan yang sama. Artinya tadinya 5 jalan, ya pulangnya juga tersedia masih 5 jalan. Kalikan saja semuanya, maka itu jawabannya. Yang B sekarang, kalau tidak boleh melewati jalan yang sama. Ketika pergi dia 5 jalan, ya, dari B ke C 4 jalan. Nah, ketika pulang, ini kan C ke B atau B ke C itu kan 4. Tapi sudah dipilih 1 kan ketika pergi, tidak boleh lagi dipilih, berarti tinggal tersedia 3 lagi. Hanya begitu saja sebetulnya, ya, berkurang 1. Begitupun jalan antara A dan B itu dihubungkan 5 jalan, tapi sudah kita pakai 1. Berarti total yang tersedia tinggal 4 lagi. Tinggal dikalikan biasa saja, ya. Jadi jawabannya adalah 240 cara. Demikian. Nah, soal yang umum, soal yang paling umum selain yang tadi adalah tentang pemilihan ketua, sekretaris, bendahara. Ini paling umum. Dari 10 orang siswa terbaik akan dipilih susunan kepengurusan kelas. Yang terdiri dari ketua, sekretaris, ya, dan seterusnya, bendahara. Berapa banyak variasi susunan kepengurusan yang mungkin? Nah, ini sebetulnya seperti tadi ilustrasinya. Kita milih ketua dulu. Kemudian kita akan melanjutkan memilih sekretaris. Ya. Ketua itu kan 10 orang ya. Berarti 10 orangnya boleh. Kita pilih. Yang tersedia orangnya 10 maksudnya. Kemudian kita milih sekretaris dilanjutkan. Berarti dikali. Sekretaris tinggal tersisa berapa lagi? Tinggal 9. Karena kan jumlah total siswa 10. Ketua sudah terpilih berarti tinggal 9 lagi dong. Kan udah 1 jadi ketua. Demikian kemudian dilanjutkan memilih bendahara. Bendahara berarti tinggal berkurang 1 lagi 8. Karena yang 1 tadi sudah dipilih menjadi sekretaris. Dikalikan saja adalah 720 cara. Jadi jawabannya adalah E. Nah, sekarang kita perkompleks lagi. Ya, kita perkompleks lagi. Dari 10 orang siswa terbaik terdiri dari 6 laki-laki dan 4 wanita. Kalau tadi hanya 10 orang saja. Sekarang ada laki-laki dan wanita dipecah.
Dipilih ketua, sekretaris, bendahara. Berapa banyak variasi yang mungkin? Jika ketua harus laki-laki, nah di sini ada syaratnya. Jika ketua harus laki-laki, sedangkan sekretaris dan bendahara bebas. Baik, ilustrasi ini untuk membantu aja ya. Sebetulnya ketika sudah paham tidak perlu. Ketua itu harus laki-laki, ini syaratnya. Maka laki-laki berapa orang? Laki-laki itu hanya 6 orang, berarti yang mungkin adalah 6. Hanya begitu saja sebetulnya. Ketua itu harus laki-laki. Udah aja. Laki-laki dipilih jadi 1. Sehingga laki-laki di sini tinggal berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Karena 1 udah jadi ketua. Sedangkan perempuan masih 4. Itu. Ya. Kemudian kita milih sekretaris. Dilanjutkan milih sekretaris. Sekretaris berarti orang semuanya ini berhak, ini berhak, ini berhak. Semuanya berhak di sini kan? Ya. Totalnya ada berapa? 9. Begitupun dengan bendahara. Bendahara karena semuanya berhak, berarti tinggal 8 lagi. Kalikan saja. Jadi 432. Demikian. Soal nomor 6. Ini juga soal klasik, soal yang sering muncul, ya, yang sederhana. Ada 6 orang duduk melingkar mengitari sebuah meja bundar. Banyak susunan cara mereka duduk adalah, nah harus kita paham dulu. Ini ada sebuah meja, kemudian ada 6 orang di sini berputar mengelilinginya. Ya. Nah, berapa banyak cara mereka duduk? Nah, di sini kompleks sebetulnya ya. Misalkan A di sini, tapi A juga bisa di sini. Berputar aja sedikit, udah berbeda susunannya. Tadinya A di sebelah utara, sekarang A di sebelah sini. Ya kan? Walaupun A, B, C, D, E, F-nya sama. Tapi ini dianggap beda. Kemudian apalagi kalau misalkan A dan B-nya bertukar tempat. B, A, C, D, E, F itu akan sangat banyak sekali variasinya. Tapi kabar baiknya soal ini adalah sederhana. Tinggal kita pakai kurangi 1 saja. Ya, jangan bingung dengan simbol. Nanti juga akan paham sendiri. Ada angka 6 di sini tinggal dikurangi 1 aja jadi 5. Ini namanya faktorial. Ya, dalam matematik faktorial. Jangan bingung juga artinya apa? 5 dikalikan terus berkurang 1 sampai akhir. Ya. 5 faktorial artinya apa? 5 kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Setelah kali 1 berhenti. Karena kalau dikali 0 jadi 0 semua kan. Berhenti di 1. Hanya begitu saja 5 faktorial itu. Ini mengalikan biasa 5 kali 4, kali 3, kali 2. Jadi 120 cara. Itu namanya siklis. Ya. Permutasi siklis. 120 cara. Coba nomor 7 silahkan. Gampang ya. Ada angka 8 di sini berarti 8 kurangi 1 jadi 7 faktorial. 7 faktorial artinya apa? 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terus saja berkurang. Ya, berkurang 1 sampai akhirnya di 1. Kalikan biasa jadi 5040 cara. D. Nomor 8. Sepotong kawat dipotong menjadi 2 bagian dengan perbandingan 2:3. Masing-masing akan dibuat menjadi persegi. Perbandingan luas kedua persegi yang terbentuk adalah persegi itu berarti sisinya sama. Itu persegi. Ya, ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Itu namanya persegi. Kalau tidak sama namanya persegi panjang. Ya, ada kawat dipotong 2/3. Di sini 2 dari panjangnya, di sini 3 panjang. Ya, perbandingannya 2:3. Ini akan dibentuk menjadi persegi panjang, ini pun akan dibentuk persegi panjang. Berarti panjang ini dibagi 4. Ya. Seperempatnya, seperempatnya, seperempatnya. Jadi persegi sama panjang. Ini pun sama. Ya, jangan bingung di sini ya, jangan bingung di sini. Ini ilustrasi saja. Nanti jawaban nanti akan langsung aja. Ini ilustrasi saja. Artinya yang panjang kawat ini ditekuk, berarti satu tekukan itu perempatnya kan? Karena dibagi 4 untuk menjadi, nah ini adalah 2p/4 menjadi ini. Ini 2p/4 menjadi ini, dan seterusnya. Demikian. Perbandingan luas keduanya adalah, luas itu panjang kali lebar. Ya. Berarti 2p/4 dikali 2p/4 atau kuadrat. Begini. Ini pun sama 3p/4 dikali 3p/4 atau 3p/4 kuadrat. Itu luas. Ya. Ini yang sama bisa dicoret 2p kuadrat, 2p kuadrat, p
4 kuadrat juga bisa dicoret, tinggal tersedia adalah 2 kuadrat dengan 3 kuadrat. Karena kuadrat ini milik berdua kan, milik 2 dan milik P. Ya. Jadi sama dengan 2 dikuadratkan 4, 3 dikuadratkan 9. Jawabannya 4/9. Baik, nah ternyata setelah kita ilustrasikan semuanya dicoret. Yang tersisa hanya angka 2 dan 3 yang tiada lain dari perbandingan. Lain kali kalau dapat soal ini langsung aja kuadratkan saja. Ya, 2 dikuadratkan 4, 3 dikuadratkan 9. Baik, itu. Itu pentingnya kita menyimak pembahasan orang, ya. Sehingga nanti kalau ketemu yang begini tidak mesti bingung. Kalau sudah tahu caranya kan, oh udah, kuadratkan saja. Berarti jawabannya adalah C 4/9. Begitu. Nah, misalkan yang ini, sok tanpa mengotret kayak tadi. Kan jadi gampang kalau sudah tahu. Sepotong kawat dibagi 2 bagian, perbandingannya ini. Ditanyakan perbandingan luas. Kalau luas itu berarti apa? Pangkatkan 2, berarti 5 dikuadratkan 25, 4 dikuadratkan 16. Jawabannya D. Tanpa ngotret kita bisa. Ya, itu pentingnya kita selalu mengupdate ya, menyimak pembahasan soal. Nomor 10. Silakan di-pause dulu lah. Yuk, kita cocokkan jawabannya. Kita bahas. Jika perbandingan volume 2 kubus adalah 1:27, maka perbandingan luas permukaan 2 kubus tersebut adalah diketahui volume, diketahui luas. Maksudnya volume dan luas. Namanya volume itu pasti pangkat 3. Namanya luas itu pasti pangkat 2. Itu yang harus ingat ya. Volume itu pangkat 3, luas itu pangkat 2. Ini sebetulnya gampang ya, nanti kita pakai cara cepatnya. Baik, supaya paham aja apa yang terjadi di sini. 2 kubus adalah 1:27. Jadi kalau di sini sisinya 1, lebarnya 1 dan tingginya 1. Kemudian kalau yang 27 berapa? Ya. Nah, 27 itu harus dibentuk menjadi perkalian 3 angka yang sama. Caranya adalah 27 dibagi, kalau dibagi 2 kan nggak bisa 27 ya. Dibagi 3 sekarang bisa 9. 9 kita perkecil lagi dibagi 3, berarti 3. Nah, ternyata muncul angka 3 kembar. Berarti yang ini 3, yang ini 3, yang ini pun 3. Demikian. Maka permukaan perbandingan 2 kubus adalah, namanya permukaan itu berarti ini. Satu muka aja kita perhatikan, karena kalau dikalikan semua akan sama. Ya, 1 kali 1. Ya. Luas itu 1 kali 1. Kemudian yang ini 3 kali 3. Jadi, perbandingannya adalah 1:9. Ini 1, ini 9. Jawabannya adalah D. Ya, itu ilustrasinya. Sehingga lain kali, kita sebetulnya mencari angka yang 3 kalinya adalah 1. Kita mencari angka yang 3 kalinya adalah 27. Ini 1, ini 3. 27 itu kan 3 kali 3 kali 3 ya, 3 pangkat 3. Berarti sisinya ini. Ditanyakan luas. Kalau luas, ingat luas itu dikuadratkan. Ya, jadi ini 1 dikuadratkan, 3 dikuadratkan. 1:9. Kalau sudah tahu, langsung begitu. Baik, silakan dicoba yang ini. Ya, sebetulnya tidak repot ya. 8 itu kita, kalau misalnya nggak tahu nih berapa kali berapa 8-nya, pasti angka kecil lah. Karena dikalikan 3 kali harus jadi 8. Ya. Kalau 1 kan nggak mungkin, cobain 2. 2 kali 2, 4. Dikali 2, 8. Nah, udah nyampe 8. Ya. 125, ada angka 5. Curigai aja angka 5, benar nggak? 5 kali 5, 25. Dikali 5, 125. Ah, benar, berarti ini 5, begitu. Perbandingan luasnya berarti, luas itu kuadratkan. Ini 4, ini 25, jawabannya adalah D, begitu. Itu kalau sudah tahu. Ya, ilustrasinya yang tadi, di sini 2, di sini 2, di sini 2. Ya, kemudian, kita nggak tahu, dibagi 5, seperti itu, sehingga semuanya sisinya 5. Ilustrasinya. Sehingga luas, 2 kali 2 itu 4, 5 kali 5, 25. 4 berbanding 25. Begitu. Kalau sudah paham, tidak mesti diilustrasikan.
Nomor 12, nah sekarang kita balikan, sekarang ditanyakan luas. Diketahui luas, ditanyakan volume. Diketahui luas, ditanyakan volume. Ingat, luas itu pangkat 2, kalau volume itu pangkat 3. Berarti, jika perbandingan luas permukaan kubus adalah 9:16, berarti kita harus mencari yang perkalian 2 kali. 2 kali itu tidak lain 3 kan? 3 kali 3, 9. 2 kali, itu luas. Kalau tadi 3 kali, ini 2 kali, ini luas. Oh, berarti angka yang dimaksud adalah 3. Kalau 16 berarti 4 kali 4. Nah, angka-angka kuncinya kita sudah tahu. Tinggal tanyakan volume. Volume itu ciri khasnya pangkat 3. 3 pangkat 3, 27. Berarti jawabannya E. Begitu. 4 pangkat 3, 64. Itu kalau sudah tahu. Ingat. Luas permukaan itu pangkat 2, volume itu pangkat 3. Ya. Ilustrasi lengkapnya perhatikan. Karena di sini 9, luasnya berarti 9 itu adalah 3 kali 3 karena harus sama angka kembar. Kemudian kalau 16 itu adalah 4 kali 4. Volumenya 3 kali 3 kali 3 pasti. Kalau yang ini 4 kali 4 kali 4 kali 4 pasti. Hasilnya 27 berbanding 64. Nomor 13. Silakan dicoba dulu. Sebuah persegi panjang ukuran 20 cm dikali 12 cm. Jika panjangnya ditambahkan 30% dan lebarnya ditambah 20%, maka persentase pertambahan luasnya adalah, ya. Nah, kita akan bahas dulu detail. Setelah itu, setelah tahu detailnya, akan tahu cara cepatnya. Ya, kita bahas detail dulu. Ada persegi panjang, ukurannya ini. Panjangnya ditambahkan 30%. Lebarnya ditambah 20%. Luas itu kan panjang kali lebar. Nah, panjang yang barunya itu ditambah 30%. Artinya berarti 130%. Ya. Jadi kalau bertambah 30%, ya, tinggal 130, tinggal tambahkan angka 100, ya, 130%. 20% tinggal tambahkan angka 100, jadi 180%. Demikian. Ini cara panjangnya dulu. Sehingga tinggal kita kalikan saja angka-angkanya, ya. Panjang kali lebar itu kan luas, ya. Ini 0 dicoret. Kemudian 0 juga dicoret, sehingga tersisa 13 kali 12, 156 per 100. Ya, berarti 156%. Itu luasnya. Luasnya katanya menjadi 156%. Berarti pertambahannya berapa? Berarti pertambahannya 56%. Ini pertambahannya. 100 itu kan murni, 56 pertambahannya. Seperti ini 130 dari mana? 100 itu murni ditambah lebar panjangnya 30%, jadi 130. 20% kalau pertambahannya jadi 120. Jadi 156 berarti tinggal 56. Ini cara panjangnya. Baik. Lain kali karena kita sudah tahu prinsipnya, kita langsung aja menggunakan angka-angka yang ada. 20 kali 12 tambahkannya 100. Pertambahannya ya. 130 120, begitu, 130, 120. Jadinya kan ini, ya kita ambil aja angka setelah 1. Nah, berarti jawabannya 56. D. Ya kan? Begitu. Jadi lain kali karena sudah tahu, fokusnya pada pertambahan. 30% berarti 130. 20% berarti 120. Kalikan, kita ambil angka setelah 1. Silakan nomor 14 coba. Yuk kita cocokkan jawabannya. Sebuah persegi panjang ukuran ini abaikan saja kalau ada ditanya diketahui 20% pertambahan, 15% pertambahan. Maka persentase pertambahan luasnya adalah, nah ini tinggal 20 aja tambahkan jadi angka 1 di depannya, kemudian 15 tambahkan angka 1 di depannya. Dikalikan biasa, kita akan mendapatkan 13.800. Ya, abaikan angka yang lain, fokus pada angka yang setelah angka 1. Jadi jawabannya adalah E. Ya. Itu cara-cara cepatnya ya. Di video berikutnya insya Allah kita akan kumpulkan lagi beberapa soal yang pernah muncul di FR ya.
di FR, begitu di laporan-laporan yang pernah tes tahun-tahun sebelumnya. Pantengin terus, kita akan bahas cara-cara cepatnya. Selamat belajar.